Halo, jumpa lagi dengan saya Henry di channel kita Asbotik, analisis sepak bola dengan menggunakan data statistik. Hari ini kita akan mereview berita yang mengejutkan mengenai Manchester City yang berhasil membeli Jack Grealish dengan harga yang fantastis. Layakkah Jack Grealish dihargai dengan demikian? Atau ini hanya City yang berusaha merusak harga pasaran? Yuk, kita lihat analisisnya langsung saja. Ya, jadi berita mengejutkan kemarin Jack Grealish dari Aston Villa diboyong oleh Manchester City. Ini adalah tweetnya dari Fabrizio Romano, ya, ahli transfer sepak bola Eropa. Diboyong dengan 100 juta pound itu ya. Itu pound sterling, dikontrak sampai Juni 2026. Ini adalah angka yang sangat fantastis, apalagi untuk memecahkan rekor kalau nggak salah ini untuk penjualan terbesar dari klub Aston Villa. Luar biasa. Begitu mendengar kabar ini, saya langsung lihat pemain yang dengan peringkat kontribusi tertinggi di Premier League. Ini hasilnya. Ya, ini halaman pertamanya, peringkat 1 sampai 11. Nomor 1 yang terbaik untuk kontribusi gol maupun assist ya ini ya. Ini gol dan assist digabung di rata-rata setiap 90 menit dari Kevin De Bruyne itu menghasilkan 0,77, entah itu gol, entah itu assist. Harry Kane juga 0,75. Wah, ini pemain-pemain yang kontribusinya terlihat nyata. Nih, peringkat 1 sampai 11. Jack Grealish tidak ada di nomor 1 sampai 11. Mungkin di halaman sebaliknya. Coba. Ya, ini nomor 10 sampai 20. Kita lihat, oh itu ada pemain dari Aston Villa juga nomor 16, Anwar El Ghazi, ya. Tapi Jack Grealish belum ada di nomor sampai peringkat 20. Ini kita lihat sampai nomor 30. Masih belum ada juga. Nah, sehingga saya ini sampai heran loh. Ini sampai nomor 30 untuk peringkat pemain dengan kontribusi gol dan assist terbanyak Premier League belum ada loh. Nah, lihatnya ngukurnya tuh dari apanya? Saya coba bedah lagi lebih detail statistiknya, saya kemudian nemuin ini. Nah, ini untuk top assist. Untuk top assist ternyata ya ada nama Jack Grealish nomor 4. Berarti dengan kata lain, Jack Grealish untuk kontribusi golnya masih minim. Sedangkan banyak statistik dia, kontribusi dia itu adalah berupa assist. Nah, nomor 4 terbanyak assist setelah Kevin De Bruyne, Said Ben Rahma dari West Ham, Harry Kane. Ya, ini Harry Kane ini luar biasa, ini striker, kalau kita di Asbotik kita bilangnya striker 9.5. Jadi bukan nomor 9 juga, tapi bukan nomor 10. Jadi setengah striker, setengah playmaker. Ini Harry Kane. Ya, kemudian Jack Grealish dengan 0,34. Oh ya, angka yang cukup besar loh untuk assist. Berarti setiap 3 pertandingan lah ya, 3 pertandingan menghasilkan 1 assist. Kemudian ini untuk second assist, most second assist. Nah, second assist itu gini, jadi passing yang pas sebelum terjadinya assist gitu loh. Jadi assistnya assist gitulah. Ya, second assist itu. Jack Grealish nomor 15. Jadi dia ya lumayan lah nomor 15 untuk second assist, berarti dia juga membantu terciptanya assist juga lumayan ada kontribusinya. Kemudian ini adalah datanya dia untuk deep completion. Jadi maksudnya deep completion ini adalah passing yang berhasil didaratkan dari radius 20 meter dari gawang lawan.
itu adalah deep completion, jadi passing yang sampai ke daerah musuh yang cukup dalam lah, intinya begitu. Jack Grealish nomor 2, jadi passingnya dia ini memang sangat berbahaya, sering sekali sampai mendarat di lokasi-lokasi yang berbahaya. Memang Jack Grealish, kalahnya hanya Xherdan Shaqiri ya. Sedangkan Kevin De Bruyne, si raja assist, itu nomor 5 ya. Grealish nomor 2. Kemudian most key pass. Most key pass ini maksudnya adalah passing yang berujung menjadi tembakan. Lagi-lagi Jack Grealish ada di papan atas, nomor 2. Kalah hanya dari Callum Hudson-Odoi. Nah, kalau sebenarnya tadi kalau teman-teman juga lihat dari data-data yang sebelumnya, Hudson-Odoi ini termasuk winger topnya Inggris loh sebenarnya berdasarkan data. Kayak tadi yang di assist, kemudian di deep completion, Hudson-Odoi ini termasuk yang cukup bagus sebetulnya ya. Ya, semoga di Chelsea di season ini Thomas Tuchel bisa memanfaatkan peran Hudson-Odoi. Ya. Bahkan ini sebetulnya kipasnya dia udah jauh di atasnya Bruno Fernandes dari Manchester United. Ya. Kemudian ini, selain kipas atau passingnya Jack Grealish, dia ternyata juga sangat kuat sekali dalam dribbling. One on one duel sama dribbling ini adalah yang paling sering dilakukan di season lalu adalah Jack Grealish nomor 6. Nomor satunya Adama Traore. Wah, ini kita yang tahu dia memang nyawanya Wolf ya, mungkin ya boleh dibilang ya, adalah di Adama Traore, tapi season lalu dia agak menurun dibanding 2 season yang lalu. Kemudian ada nomor 2 Alan Saint-Maximin, ini juga dribblingnya sering dipakai oleh Newcastle untuk menyusun serangan. Nah, kemudian Jack Grealish ini ada di nomor 6, jadi kuat di passing, dribblingnya juga ternyata kuat. Nah, ini juga most ball progressors by run. Jadi maksudnya ini adalah orang-orang yang berhasil membawa bola paling tidak 30 meter dengan berlari. Jadi berlari sambil membawa bola paling tidak sejauh 30 meter, itu baru diukur ball progressors. Lagi-lagi nomor 1-nya, nomor 2-nya ke Jack Grealish, nomor 1-nya ini mengejutkan. John Stones. Siapa yang mengira seorang defender ya bisa malah menduduki peringkat nomor 1 untuk urusan ball progressors by run, jadi bisa menggiring. Nah, ini jadi lihat di sini statistiknya unik sekali. Nomor 1 sampai 5 dari top 5 besar ball progressors musim lalu di Premier League, 3 adalah milik Manchester City dan 3-tiganya adalah defender ya. Jadi kebayang nanti di season depan ini, season yang akan jalan, Jack Grealish pun sudah diambil oleh Manchester City. Jadi semua top ball progressor, semua top pemain yang pinter membawa bola punyanya Manchester City. Cuma ada satu Nemanja Matic ya untuk di Manchester United. Kemudian ini statistik berikutnya adalah touch in box. Ya, touch in box ini berarti dia sentuhan di dalam kotak penaltinya. Ya, sentuhan di kotak penalti Jack Grealish juga termasuk jago. Dia nomor 5. Ya, nomor 1-nya sampai 1 sampai 3 actually ya diambil oleh pemain-pemain Liverpool, Sadio Mane, Diogo Jota dan Mohamed Salah. Wah, ini Liverpool memang tim yang paling sering mendapatkan sentuhan bola dan 3-tiganya adalah pemain depannya Liverpool. Kemudian diselingi oleh pemain barunya Arsenal ya, season lalu pemain barunya Arsenal Gabriel Martinelli, kemudian baru Jack Grealish. Jadi Jack Grealish ini modus operandinya, daerah operasionalnya dia adalah seringkali banyak di daerah-daerah penalti memang. Ya, memberikan assist terakhir, kemudian juga ball progressor maupun sampai touch in box-nya dia jago. Ya. Kemudian ini progressive run.
Nah, progressive run ini juga sama. Dia juga memberikan passing-passing, sorry ini bukan progressive run, tapi lebih tepatnya progressive pass. Jadi Jack Grealish ini juga pemain yang sering memberikan passing lebih dari 30 meter, berhasil membawa bola maju ke depan dengan passingnya lebih dari 30 meter. Jack Grealish adalah nomor satu lagi, kemudian ada Adama Traore, nah kemudian ya ini Callum Hudson-Odoi dari Chelsea. Ya, ini pemain satu ini sebenarnya jago juga, ini jago sekali ini Hudson-Odoi ini. Ya. Sayang seringkali kalah pamor mungkin ya, kalah ternama dari Christian Pulisic, atau dari kalau ada lagi itu Kai Havertz di Chelsea, tapi Hudson-Odoi ini termasuk yang sebenarnya bagus. Nah, kita kemudian lihat heat map-nya, ini heat map-nya Jack Grealish. Ya, Jack Grealish dia banyak bermain, operandinya dia adalah di sebelah kiri. Ya. Sedikit sekali dia maju ke tengah. Ya, dia sering kali bermain di kiri, bahkan sampai kotak penalti itu juga sampai merah di daerah kotak penalti ujung kiri. Ya, itu menunjukkan bahwa dia sering sekali beroperasi di daerah tersebut. Nah, ini yang uniknya di sini. Kalau menurut market value-nya, menurut Transfermarkt adalah 65 juta euro. Nah, ini sama City langsung udah nggak pakai babi bu. Ya, gua kasih lu 100 juta pound, ya Aston Villa. Lu anterin Grealish ke sini, lu bayarin tiketnya, taksi lu bayarin, ya. Aku kasih lu 100 juta, udah nggak pakai pikir panjang. Karena memang cepat sekali loh ini terjadinya transaksinya. At least di media antara rumor sampai terjadi kejadian tanda tangan kontrak terjadinya singkat sekali. Jadi ya mungkin karena memang bayarnya sudah berani di atas harga pasar. Ya, hampir ya tidak sampai 2 kali lipat sih, hampir 50%, tapi ya hampir 50%. Lebih dari 50%, sorry, lebih dari 50% dari harga pasarnya dia. Ya, kalau orang lain kalau belanja itu biasanya nawar untuk direndahin. Kalau Manchester City enggak, saya up. Nah, tapi lu yang bayarin taksinya, lu bayarin tiketnya sekarang juga ke sini. Gitu mungkin ya. Luar biasa memang duitnya Manchester City. Itu. Nah, ini kemudian kenapa ini sebenarnya adalah heat map dari Raheem Sterling, karena saya kebayang kalau Jack Grealish masuk pasti harus ada yang digeser dong di Manchester City. Yang posisinya mirip dengan Jack Grealish adalah Raheem Sterling. Nah, kita lihat heat mapnya Raheem Sterling kurang lebih sama, ya. Cuman dia mungkin lebih spend time-nya lebih banyak di luar penalti dibanding Jack Grealish. Tadi dia sampai merah kan kalau di kotak penalti kalau Grealish, sedangkan kalau Sterling dia merahnya hanya di lebar lapangan kiri saja, tapi penaltinya hanya kuning gitu. Ya, kemudian kalau kita lihat juga ini kembali ke Grealish dulu ya, bentuk radar skillnya Grealish sama bentuk radar skillnya Sterling beda, alias ini adalah dua pemain dengan tipe yang berbeda sebetulnya. Jadi menarik, kita bisa lihat dari metode pembeliannya Pep Guardiola ini sebenarnya itu sudah mulai memberikan indikasi dia ingin bermain seperti apa musim depan. Nah, ini kita bandingkan. Sorry, saya ubah dulu posisinya. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari bentuk radar skillnya antara Grealish yang sebelah kiri, ya, Sterling yang sebelah kanan. Grealish ini sangat kuat sekali di bagian-bagian passing, dari touch in box-nya sampai ke assist, sampai ke kipas. Wah, ini sampai maksimal sekali ini, boleh dibilang cukup tinggi ya. Passing P3/90 itu maksudnya passing ke daerah sepertiga lawan per 90 menit rata-ratanya. Itu juga tinggi sekali, 4,23. Passing dia tingkat kesuksesan passingnya 83%, dribble 8 kali rata-rata per 90 menit dengan kesuksesannya 70%. Jadi dribbling dia ini juga kuat sekali.
kesuksesannya. Nah, sedangkan Sterling tipenya beda. Sterling ini bukan tipe passing. Ya, dia mungkin sama-sama dribbling seperti Jack Grealish, sama-sama suka dribbling dengan 7 kali rata-rata per 90 menit. Dengan kesuksesannya dia 46. Jadi kesuksesan dribblingnya dia masih tidak setinggi Jack. Tapi shooting dia, kontribusi gol dia lebih sip daripada Jack Grealish. Jadi golnya dia 0,3 per 90 dibanding dengan Jack itu 0,2. Shootingnya Rahim itu 2,2 dibanding shootingnya Jack 1,9. GC itu adalah goal conversion, ya, itu 15%. Sedangkan Grealish hanya 11%. Kemudian touch in box sih kurang lebih masih mirip-mirip 5,7 dengan 5,4, ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya agak-agak saya masih agak bingung juga sih, apa sebenarnya taktiknya Pep untuk di musim ke depan ini. Karena dia sudah kehilangan Sergio Aguero loh. Sergio Aguero kan adalah goal getternya City. Penembaknya City kan Sergio Aguero. Sedangkan penggantinya Gabriel Jesus belum setajam Sergio Aguero tembakan-tembakannya. Lah kok malah mengambil satu pemain yang shootingnya juga tidak terlalu kuat, malah bermain di posisi yang sama, posisinya Raheem Sterling yang notabene shootingnya masih lebih bagus daripada Jack Grealish. Ya memang Jack Grealish lebih bagus di passing, di assist, di dribbling, tapi shootingnya masih kurang. Paling enggak role dia di Aston Villa ternyata bukan shooter di season lalu. Shooternya mungkin diambil oleh Ollie Watkins. Jadi agak unik juga, kehilangan satu shooter tapi malah mengambil satu passer di posisi yang sama seperti shooternya dia juga. Nggak tahu lagi, tapi Pep biasanya kan bisa mengubah karakteristiknya orang, bisa macam-macam. Kita juga nggak lupa seperti Gundogan ya di season lalu. Kita tidak ada yang nyangka lah itu bisa jadi seorang mirip-mirip seperti false nine loh. Seorang Gundogan bisa menjadi false nine, cuman Pep yang bisa ngelakuin itu gitu. Dengan sistem sepak bola passingnya dia, possession footballnya dia, anything is possible sih. Gitu. Nah, kenapa lalu sampai dihargai 100? Mungkin karena ini, dugaan saya adalah karena Jack Grealish ini adalah seorang Inggris. Ya, warga negara Inggris, sehingga dengan adanya aturan baru homegrown player rule ini ya yang mulai diterapkan oleh Premier League, di mana mengharuskan paling tidak 8 pemain yang berasal dari masuk kategori homegrown. Nah, homegrown sendiri memang tidak melulu harus pemain nasional Inggris ya, tapi kalau pemain dari kebangsaan lain, dia paling tidak harus sudah bermain di Inggris sejak usia 18 tahun. Nah, dimana itu ya sulit. Jadi kan dia memang sejak muda sudah bermain di Premier League. Pemain seperti itu tidak banyak dengan usia 18 tahun. Sehingga pasti otomatis yang lebih mudah untuk mencapai status homegrown ya pemain nasional Inggris. Nah, otomatis dengan pemain seperti ini mungkin juga karena pengaruh Brexit. Mungkin karena Brexit sendiri akhirnya membuat antara Great Britain dengan di luar Great Britain itu beda, dianggap seperti kayak pemain asing. Jadi ini akhirnya menginflasi harga-harga pemain berkebangsaan Inggris. Apalagi ini pemain yang membela timnas sudah Jack Grealish. Jadi otomatis dengan supply pemain Inggris yang sedikit, sedangkan demand untuk pemain Inggris jadi besar kan, dengan seperti ini kan semua tim akhirnya rebutan pemain-pemain Inggris. Mungkin itu yang nyebabin akhirnya harga Jack Grealish berinflasi. I don't know, but what do you think? Layak kah si Jack Grealish dihargai 100 juta pound? Coba tinggalkan di kolom komentar. Juga jangan lupa untuk subscribe, untuk like
video ini supaya tidak ketinggalan dengan berita-berita statistik lainnya. Oke, kita jumpa lagi di video-video Asbotik berikutnya. Salam.